6 bulan biasanya aku pergi dakwah jalan kaki, naik haji 1 tahun ku tinggal istriku. Kalau motong kuping Ahok buat 6 bulan penjara nggak apa-apa. Jadi yang si Tengku ini sampaikan bukan ajaran Tuhan. Saya pastikan bukan ajaran Tuhan. Udah, saya berani pastikan bukan ajaran Tuhan. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Tadi pagi saya dapat video, dan setelah saya tonton video ini, saya inisiatif ya untuk mengkanternya atau untuk mengkomentarinya. Alasannya ada 3. Yang pertama adalah supaya orang Kristen itu juga tidak terintimidasi dengan ucapan orang ini. Yang kedua, ini ucapan si Ustadz ini menurut saya ini provokator ya, bisa membangkitkan emosional orang-orang tertentu, apalagi yang sumbu pendek, EQ-nya jongkok ya, jadi gampang emosi. Yang ketiga, memang ucapan-ucapan saudara kita ini, si Ustadz ini tidak banyak disetujui oleh orang-orang Islam. Saya percaya ya, saya percaya. Dan yang keempat juga, memang ucapannya ini apa ya, istilah bahasa sekarang ya, kalau nggak salah hate ya, kayak seperti mengajak orang untuk membuat kegaduhan gitu, atau mengajak orang untuk memusuhi orang lain, bahkan untuk berbuat jahat terhadap orang lain ya. Itulah sebabnya saya tanggapi. Tapi sebelum video ini Anda saksikan, jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, komen yang baik yang benar. Negara kita negara hukum, silakan Anda memberikan komentar, tetapi tetap ada koridor-koridor yang kita harus jaga, saudara. Saksikan videonya. Lawan kita Ahok. Zaman Ahok kita ngaji dilarang. Tidak boleh membuat pengajian di Monas. Saya ngomong itu, datang kau ke masjidku, besok aku korban. Gambar orang megang golok gitu. Kata wartawan, kata RW saya bilang, Pak Tengku, kalau datang Ahok besok melarang, ku potong kupingnya pakai golok ini. Ya, di penjara lah Pak. Alah, potong kuping paling 6 bulan. Kalau potong leher 10 tahun. 6 bulan biasanya aku pergi dakwah jalan kaki, naik haji 1 tahun ku tinggal istriku. Kalau motong kuping Ahok buat 6 bulan penjara nggak apa-apa. Lawan kita Ahok. Hanya luit, jangan tanya lo. Apa Pak? Ya, itu Bapak keliru, salah. Pak Zulkarnain, Bapak katakan Ahok larang orang ngaji ya. Nggak ada orang larang ngaji ya. Ahok nggak ngelarang orang mengaji Pak. Malah Ahok banyak bangun masjid-masjid ya, supaya orang ngaji. Larang. Lawan kita Ahok. Zaman Ahok kita ngaji dilarang. Lawan kita Ahok. Zaman Ahok kita ngaji dilarang. Tidak boleh membuat pengajian di Monas. Tidak boleh membuat pengajian di Monas. Ya, kalau di Monas ya memang betul dilarang di Monas ya. Karena kan Monas itu bukan untuk fasilitas orang ngaji, itu kan tempat fasilitas umum untuk orang olahraga, untuk orang di sana duduk-duduk lah ya, untuk santai begitu. Jadi Ahok nggak pernah melarang orang ngaji ya. Kalau di Monas memang ya harus ada izin ya. Dan saya yakin kalau untuk kepentingan negara bangsa ini, untuk kebaikan masyarakat Indonesia, pasti Ahok kasih lah waktu itu juga ya. Apa Pak? Kata wartawan, kata RW saya bilang, Pak Tengku, kalau datang Ahok besok melarang, ku potong kupingnya. Hah? Mau potong kuping Ahok? Iya. Pak Ustadz Zulkarnain, yang kata-kata begini ini kata-kata hate speech ya. Mengajak orang untuk berbuat jahat terhadap individu tertentu. Hal ini untuk Ahok ya. Bapak mengajak orang untuk membenci Ahok supaya Ahok itu dipenggal kupingnya. Walaupun Bapak Zulkarnain ini mengatakan kata RW RT. Tapi RW RT yang mana ngomong gitu Pak?
Bapak harus tunjukkan RW RT-nya yang mana. Ya, saya yakin RW RT itu cerdas, Pak. Orang berpendidikan nggak mungkin ngomong begitu. Apalagi saya orang Sumatera. Saya sering ke Aceh kok. Di Aceh itu juga banyak orang Chinese yang buka usaha, berteman dengan orang-orang Aceh yang baik. Kalau Tengku itu selesai Aceh, maaf ya. Jadi nggak ada lah permusuhan antara suku di negara ini. Semua damai-damai aja kok, Pak Tengku Zulkarnain, ya. Apa? Pakai golok ini. Ya, di penjara lah, Pak. Alah, potong kuping paling 6 bulan. Kalau potong leher 10 tahun. Mau dipotong lehernya? Wah. Karena kalau dipotong masuk penjaranya sampai berapa? Puluhan tahun gitu, 10 tahun ya. Wah, jadi lebih baik potong kuping aja. Hanya berapa tadi? 6 bulan ya. Wah. Pak, ini menurut saya ya bukan ajaran Tuhan ini. Saya yakin bukan ajaran Tuhan. Dari mana saya tahu? Karena saya selalu baca firman Allah. Saya selalu baca firman Tuhan ini. Ya, saya selalu baca firman Tuhan. Jadi nggak ajaran Tuhan. Dan agama pun nggak akan mengajarkan yang begitulah, Pak. Kok Bapak sampai berkata-kata seperti itu di sosmed? Itu kan pertama itu mengintimidasi ya seseorang. Apalagi kalau Ahok ini kan Kristen, bisa juga yang Kristen lain mungkin agak terintimidasi juga. Itu kan ajaran kuasa-kuasa gelap itu mengintimidasi orang ya. Kalau ajaran Tuhan saya yakin bukan mengintimidasi. Ajaran Tuhan itu adalah kasih gitu loh. Itu ajaran Tuhan. Yang kedua, Bapak ini kan mengajak orang lain itu. Artinya provokator, supaya orang lain juga turut membenci pribadi orang lain atau membenci seseorang gitu. Ya. Dalam hal ini Bapak bicara Ahok. Masa ajaran Bapak sampai seperti ini gitu. Apalagi Bapak katakan mau potong kuping. Ya. Hah? Ajaran apa ini, Pak? Ya, apalagi Bapak bilang, ya penggal pun boleh kepalanya. Tapi kan kalau dipenggal 10 tahun. Ya lebih baik potong aja 6 bulan. Ya 6 bulan biasanya aku pergi dakwah jalan kaki, naik haji 1 tahun ku tinggal istriku. Kalau motong kuping Ahok 6 bulan penjara nggak apa-apa. 6 bulan saya ke haji pun sudah pernah sampai berapa lama gitu ya. Jadi Bapak mengatasnamakan RW RT, tapi kan yang ngomong Bapak dan RW RT-nya sampai sekarang pun kita nggak tahu, Bapak nggak tunjukkan di video tersebut. Jadi Pak, ajaran seperti ini bukan ajaran Tuhan. Jadi saya himbau atau saya minta kepada semua masyarakat Indonesia, apapun agama dan sukunya, janganlah ikuti omongan orang ini. Karena omongan orang ini bukan ajaran Tuhan. Karena kalau Tuhan mengajarkan itu pasti kita saling mengasihi. Tidak mungkin Tuhan mengajarkan kita saling membenci. Apalagi Tuhan menyuruh kita membunuh orang. Nggak mungkin ajaran itu. Ya. Yang kedua, kenapa saya katakan gak usah kalian ikuti ajaran si Tengku ini ya. Kenapa? Yang kedua adalah karena ini melanggar hukum. Sebenarnya ini sudah bisa sih diproses, tapi karena memang Ahoknya nggak lapor ya nggak apa-apa begitu ya. Kalau Ahok lapor seharusnya sudah bisa diproses. Tapi nggak tahu lah proses Indonesia kan prosesnya lucu ya. Nah, ya kita doakan aja buat penegak hukum ini janganlah tembang pilih gitu ya. Siapapun yang melanggar hukum, entah itu pendeta, entah itu ustadz, entah itu Tengku, apa saja, ya haruslah ditegakkan hukum itu dengan baik ya. Bahkan walaupun dia petinggi-petinggi di negeri ini, kalau melanggar hukum ya harus
benar-benar diproses secara hukum, ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ajaran Tuhan itu seperti ini. Yesus pun pernah dicobain, ya. Jadi yang si Tengku ini sampaikan bukan ajaran Tuhan. Saya pastikan bukan ajaran Tuhan. Udah, saya berani pastikan bukan ajaran Tuhan. Ini ajaran Tuhan itu, ya. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, saudara, ajaran Tuhan itu kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Dan yang kedua yang sama dengan itu standarnya adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ini terus ada ayat yang lebih luar biasa lagi. Di sini dikatakan di Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tadi Matius 22, ya, ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Nah, ini tadi Matius 5 ayat 44, kasihlah musuhmu. Jadi Pak Ustadz Zulkarnain, ya, saya harap Bapak bisa mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, berjumpa secara ilahi, ya, sehingga Bapak tahu mana yang ajaran Tuhan, mana yang bukan. Yang jelas saya pastikan Tuhan tidak mengajarkan begini. Tuhan tidak mengajarkan begini, Pak Tengku Zulkarnain. Saya yakin betul. Tuhan nggak suruh kita saling benci, saling bunuh, saling fitnah. Pasti tidak ada ajaran Tuhan seperti itu, ya. Jadi saya mau berdoa, Tuhan Yesus jamah Pak Zulkarnain, damai sejahtera sukacita mengalir atasnya, biar dia boleh mengenal Tuhan, karena ajaran Tuhan itu adalah kasih. Bahkan orang yang memusuhi kami pun kami harus kasihi. Dan semua pemirsa yang sudah subscribe, yang belum subscribe, Tuhan juga memberkati. Bahkan rakyat Indonesia ini Tuhan juga memberkati, boleh saling mengasihi. Silakan menyiarkan, menceritakan keyakinan, namun tidak boleh ada hate, tidak boleh ada di sana ancaman-ancaman atau intimidasi. Tuhan Yesus berkati yang sudah mendukung pelayanan kami sampai ke desa-desa. Tuhan Yesus berkati juga semua yang nonton video ini. Dan aku berdoa, jauhkan mereka dari segala penyakit coronavirus, jauhkan mereka dari segala gangguan roh jahat iblis setan, dari segala kekuatan-kekuatan duniawi yang membawa mereka kepada dosa. Dalam Yesus yang kudus saya berdoa, haleluya, amin.